Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, Sobat AB dimanapun kalian berada. Kali ini kita akan membahas tentang mata kuliah kita, tentang analisa proyek sistem informasi atau APROXI. Nah, di mana pada pertemuan kelima ini kita akan membahas lebih tentang permasalahan, yaitu penjadwalan. Oke, sebelum kalian lanjutkan dan kita mulai, ingat jangan lupa kalian like video ini, lalu kalian yang belum subscribe, tolong kalian subscribe gitu ya, untuk membantu kita untuk lebih berkembang lagi, supaya video ini juga bisa berkembang dengan kalian share. Oke, tanpa basa-basi lagi, yuk kita mulai masuk ke pertemuan kelima kita tentang penjadwalan. Oke, yang akan kita bahas nanti, kita akan memahami bagaimana nanti konsep penjadwalan yang akan dilakukan, lalu pembuatan PERT dan Gantt chart. Jadi nanti kita akan jauh lebih paham bagaimana cara pembuatan PERT ataupun di Gantt chart. Yang tentunya aplikasi tools yang kalian buat atau yang kalian pakai itu adalah Microsoft Project. Oke, kalau kita bilang penjadwalan, nah pastinya kalian ingat, saya selalu bilang di project sistem informasi atau project apapun gitu, project management, pasti ada yang namanya triple constraint gitu ya. Nah, triple constraint ini saya ulangi lagi, ada yang namanya mutu, ada yang namanya uang gitu ya, lalu ada yang namanya schedule atau jadwal. Nah, nanti kita akan bahas di masing-masing triple constraint ini. Kenapa? Karena triple constraint ini sangat-sangat berkaitan erat dengan kesuksesan dari sebuah project sistem informasi. Jadi tentunya kalian juga harus tahu gitu ya. Misalnya dari tadi triple constraint-nya, oke, mutu gitu ya. Lalu ada cost atau biayanya yang berkaitan dengan uang. Lalu ada yang namanya tadi schedule atau jadwal. Oke, ini yang selalu kita lakukan. Oke, jadi ada mutu, ada cost, dan ada schedule-nya. Oke, seperti yang tadi saya bilang bahwa penjadwalan ini memang berkaitan erat dengan yang namanya kesuksesan dari sebuah project, karena yang namanya project itu pasti ada yang namanya deadline atau tenggat waktunya. Nah, kalau misalnya project tersebut sudah bisa dilakukan sesuai dengan schedule-nya atau sesuai dengan jadwalnya, nah biasanya project tersebut akan selesai tepat waktu. Dan biasanya jika sebelum deadline-nya sudah selesai juga, nah biasanya ini akan menguntungkan kita juga gitu ya. Jadi yang namanya schedule itu benar-benar sangat-sangat dibutuhkan. Nah, perencanaan yang baik tentunya akan membuat project kita berjalan dengan baik. Nah, penjadwalan project itu sebenarnya dalam melakukan planning atau perencanaan itu pasti akan ada yang namanya project atau kegiatan schedule, baik dalam jangka waktu tertentu gitu ya, baik dalam jangka pendek, jangka panjangnya, lalu bahannya apa saja, lalu tenaga kerjanya, aktivitas apa saja yang akan dikerjakan. Nah, ini perlu dilakukan yang namanya penjadwalan untuk maintenance. Contohnya, misalnya kalian ingin melakukan pengecoran di lantai 2, membangun rumah gitu ya. Kalian ingin membangun rumah, lalu
2 lantai gitu ya. Nah, tentunya harus ada jadwal-jadwal yang harus kalian tepati gitu ya. Misal kalian harus membuat pondasi terlebih dahulu. Jadi pondasi di lantai bawah gitu ya. Kalau misal pondasinya sudah kuat, sudah kering corannya, maka bisa dilanjutkan dengan pondasi ke lantai 2. Lalu bisa melanjutkan proses pengecoran di lantai 2 dan seterusnya. Kalau ingin melakukan pengubinan misalnya, nah itu kan harus sudah selesai gitu ya, harus sudah selesai dan rapi baru bisa dilakukan pengubinan. Nah, kalau tidak, ya bagaimana? Pasti akan ada yang namanya efek dominonya. Misal, kalau kalian ingin hari ini adalah targetnya memasang keramik gitu atau pengubinan. Nah, lalu corannya saja belum kering gitu atau belum dicor. Ya, bagaimana kalian mau memasang keramiknya gitu. Jadi ini yang membuat project tersebut menjadi tertunda. Nah, dengan kata lain, penjadwalan itu dibutuhkan untuk membantu kalian dalam hal menghubungkan setiap kegiatan yang dilakukan. Nah, kalau tadi kita berbicara tentang analogi yang simpel gitu ya, yang kalian bisa lihat dengan kehidupan kalian sehari-hari dalam membangun sebuah rumah misalnya. Nah, bagaimana dengan sistem informasi gitu ya? Misalnya, bagaimana keterkaitannya dengan sistem? Nah, kalau misalnya kita melihat dari sistem, nah, kalau kalian ingin melakukan atau membuat modul transaksi, nah modul transaksi ini kan sebenarnya berkaitan dengan yang namanya modul master gitu ya. Bagaimana bisa kalau modul master belum kalian buat, kalian sudah bisa melakukan transaksi gitu ya, melanjutkan di modul transaksi. Nah, ini yang harus kalian buat schedule-nya. Misal, dalam minggu pertama membuat master A, modul minggu kedua membuat master B, minggu ketiga membuat master C. Lalu nanti selanjutnya minggu keempat dan seterusnya melanjutkan transaksi dan sebagainya. Nah, ini saling keterkaitan. Nah, lalu kalian juga bisa mengidentifikasikan gitu ya hubungan yang harus dilakukan antara kegiatan seperti yang tadi saya bilang gitu ya. Harus ada keterkaitannya pasti. Kalau kalian mau membuat laporan tapi file transaksinya aja atau sistem transaksinya belum ada, bagaimana bisa kalian bisa memikirkan itu gitu ya. Lalu dengan bisa mengidentifikasinya, kalian bisa memperkirakan biayanya. Biaya dan waktu realistis yang dibuat. Misal seperti tadi saya bilang, untuk membuat master A, ternyata waktunya 1 minggu. Tapi untuk membuat master B, karena dia hanya bisa kopas gitu ya, copy paste dari master A, lalu ada penambahan sedikit, maka bisa dibuat dalam beberapa hari gitu, bukan hitungannya 1 minggu. Nah, ini juga bisa kalian lakukan schedule-nya seperti itu. Jadi saling keterkaitan juga bisa gitu ya. Nah, yang paling penting adalah kita akan belajar nanti ketika kalian melakukan penjadwalan, ada masa-masa kritis gitu ya. Ada masa-masa kritis pada saat pembuatan project. Kenapa? Karena masa kritis ini ketika dia dilakukan atau ketika dia lewat tengah waktunya, maka akan mengakibatkan terhadap pengerjaan yang lain. Nah, contohnya seperti tadi saya bilang, kalau kita bangun rumah, mau bangun lantai 2, lalu pondasinya sudah, tapi lantai 2-nya belum dicor, kalian mau melakukan pengubinan, atau misalnya sudah dicor, tapi terlambat waktu keringnya gitu ya, misal perkiraan waktu 2 minggu, misalnya sudah kering semua, ternyata tidak gitu ya, lalu kalian tidak bisa melanjutkan ke proses-proses yang lainnya. Ini adalah faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam membuat jadwal pelaksanaan di project atau di proyek. Yang paling penting di sini adalah adanya keterkaitan gitu ya, kebutuhan fungsi dari project tersebut gitu ya. Lalu ada keterkaitannya juga dengan yang lainnya, jadi harus dipikirkan juga faktor-faktornya. Lalu ada alasan politiknya juga gitu ya, kalau misalnya ini dari pemerintah. Nah, ini kita tidak perlu bahas lagi gitu ya, kalau dari pemerintah karena urusannya panjang juga
berbicara tentang audit, berbicara tentang bagaimana nanti tingkat kritisnya gitu ya. Nah, ini agak susah kita bahasnya. Lalu kita berbicara bagaimana nanti kondisi alamnya gitu ya. Nah, kalau di sistem informasi ya kita tidak berbicara kondisi alam sih ya. Kita akan berbicara tentang infrastrukturnya nanti. Kenapa? Karena kalau kalian membuat sistem, ya infrastrukturnya apa? Ya berarti kan ada server gitu ya. Lalu ada internet, koneksinya gitu kan. Nah, ini yang akan kita lakukan pada saat project sistem informasi. Kalau dalam project manajemen yang lain, misalnya pembangunan, pasti akan melihat dari kondisi alam, gitu ya, lokasi project dan sebagainya. Nah, tapi di sistem informasi juga kita bisa melihat dari kondisi alamnya juga mungkin saja bisa, gitu ya. Misalnya, tiba-tiba server kita tahu-tahu di gedung, misalnya gedung cyber misalnya, kebakaran, gitu ya. Nah, ini juga bisa melihat dari kondisinya. Nah, makanya zaman sekarang, untuk melakukan project biasanya kita menggunakan clouding gitu ya, clouding server. Nah, ini yang lebih aman. Jadi dimanapun ya, kapanpun ya, asal bisa terhubung dengan internet of things gitu ya. Nah, ini bisa kita lakukan. Jadi masalah alam, masalah kondisi dan sebagainya, itu cuaca itu tidak perlu kita sanksikan lagi gitu ya, tidak perlu kita khawatirkan lagi. Lalu kita juga harus melihat juga referensi hari kerja yang efektif gitu ya. Misalnya kalau di perusahaan kita menerapkan hari libur Sabtu Minggu gitu ya, berarti kan jam kerjanya Senin sampai dengan Jumat gitu ya. Kalau misalnya tiba-tiba di antara Senin dan Jumat itu ternyata ada tanggal merah atau hari besar yang memang harus libur, ya maka proyek tersebut harus dimajukan. Gitu ya. Jadi misalnya selesai di tanggal 14 karena ada satu hari di tanggal merah, berarti dimundurin ya, bukan dimajukan, dimundurin jadi tanggal 15 atau tanggal 16. Oke, selanjutnya kita berbicara tentang strategi penjadwalan, di mana kita akan berbicara tentang forward scheduling dan reverse scheduling. Forward scheduling itu kita bisa melakukan pendekatan penjadwalan project, menentukan projectnya itu terlebih dahulu gitu. Jadi kita mulai dari startnya, jadi dari awal, lalu kita akan menjadwalkan maju setelah dari tanggal tersebut. Misalnya kita menetapkan tanggal project yang kita buat itu adalah di tanggal 12 Oktober gitu ya. Maka kita sudah tetapkan, lalu schedule-nya akan dibuat setelah tanggal tersebut. Jadi tanggal 12 sampai tanggal 13, 14 dan seterusnya. Lalu ada reverse scheduling. Nah, di sini kebalikannya. Jadi kita menentukan dulu tanggal deadline di akhirnya. Misalnya deadline di akhir yang kita buat project-nya itu misalnya di Agustus 31 misalnya di Desember deh, di Desember akhir tahun ini. Misalnya 31 Desember 2020. Nah, maka kita akan mulai menyusun mundur. Jadi mulai dari tanggal 31, 30, 29, 28, tanggal 1 Desember gitu ya. Lalu bulan November dan seterusnya. Nah, itu masalah strategi dari penjadwalan. Alat dan teknik yang digunakan dalam sebuah manajemen project itu ada plot chart, di sini model jaringan grafis yang digunakan untuk menunjukkan ketergantungan. Jadi plot ini digunakan untuk ketergantungan dari antar tugasnya masing-masing. Misal ketika di sistem informasi itu tugasnya yang saling berkaitan, misalnya analisa dan desain. Gitu ya. Jadi harus sinkron nih analisa dan desainnya. Jadi bagaimana nanti kalau kalian berbicara tentang desain, nanti juga akan keterkaitan juga dengan UIX-nya gitu ya, dengan
si bahasa pemrogramannya gitu ya, apakah memang bisa mengcover itu atau tidak. Lalu ada critical path methods, di mana di sini seperti yang tadi saya bilang bahwa ini adalah masa-masa kritis gitu ya. Jadi critical path method ini grafik yang mirip dengan PERT, yang namanya juga critical, berarti nanti yang digambarkan adalah gambar-gambar yang kritis gitu ya, grafik CPM yang kritis. Lalu Gantt chart. Gantt chart ini mirip seperti gambar diagram batang gitu ya, balok gitu ya. Nah, ini menunjukkan tugas-tugasnya project pada waktu tertentu gitu ya, atau sesuai dengan waktunya, schedule-nya. Nah, ini Gantt chart ini dengan gampangnya kalian bisa langsung muncul gitu secara otomatis melalui Microsoft Project. Oke, kita akan bahas tentang PERT atau Project Evaluation Review Technique. Nah, ini adalah sebuah model jaringan yang memperbolehkan penyelesaiannya secara acak dalam aktivitas tertentu. Jadi ini kalian boleh melakukannya secara acak. Misalnya, karena saya sudah ada project, misalnya project pembuatan toko online misalnya, nah, berarti masternya saya bebas memilih nih, master apa saja dulu yang akan saya kerjakan dahulu pertama kali. Lalu setelah itu transaksi apa dulu yang bisa saya kerjakan. Lalu apakah saya bisa langsung mengerjakan laporannya atau saya menunggu transaksi tersebut selesai atau tidak. Nah, penyelesaian PERT ini dibangun tahun 1950, yang awalnya memang untuk Angkatan Darat, US Navy, yang jumlahnya memang ribuan project gitu ya. Jadi biasanya di developer software yang namanya project itu bukan cuma satu gitu ya. Kalau kalian berbicara tentang developer software, itu karena saya juga pernah berada di dalamnya, itu projectnya biasanya bisa 2, bisa 3 gitu. Jadi programmernya itu biasanya memang cuman terbatas gitu kan, yang memang dia mengerjakan ketiga project tersebut. Dan ini bebas mereka mau mengerjakan yang mana gitu ya. Yang penting sesuai dengan schedule-nya atau sesuai dengan waktu. Nah, fungsi PERT bisa kalian lihat pada slide berikut. Yang paling penting di sini adalah proses urutan pada tugas-tugas apa yang harus diselesaikan. Merupakan representasi grafis dari jadwal atau penjadwalan kejadian project, dan ada nanti menunjukkan slack times antar tugas. Artinya slack time ini biasanya nanti masuk ke dalam masa-masa kritis gitu ya, atau masa-masa yang bersinggungan. Oke, lalu ada critical path method. Di sini terdiri dari satu set tugas-tugas yang saling bergantung dengan yang lainnya gitu ya, di mana kesemuanya ini memerlukan waktu yang lama dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. Nah, tugas-tugas yang memiliki critical path perlu diperhatikan secara khusus oleh manajer project dan orang yang ditugaskan pada pekerjaan tersebut. Nah, contohnya tadi seperti yang saya bilang gitu ya. Misalnya kalau kalian mau melakukan pengubinan di lantai 2, nah kalau pengecorannya dan membuat pondasinya tidak selesai ya kalian tidak bisa melanjutkan gitu ya. Jadi memang butuh waktu-waktu yang memang khusus gitu ya, waktu-waktu yang memang khusus untuk kalian pelajari ya, supaya schedule itu memang sesuai dengan deadline-nya. Atau contohnya lagi misalnya seperti tadi yang saya bilang, bagaimana kalian bisa membuat modul transaksi kalau modul masternya aja belum kalian buat gitu ya. Nah, makanya ini adalah tugas-tugas yang memang saling ketergantungan. Atau jangan-jangan bagaimana si programmernya mau bekerja kalau tidak ada desainnya gitu ya. Atau bagaimana si programmernya mau bekerja kalau misalnya tidak ada infrastrukturnya. Nah, ini yang memang saling ketergantungan. Jadi dalam sistem informasi itu juga kita bisa banyak melibatkan orang gitu ya. Mulai dari engineer, mulai dari software gitu ya.
mulai dari infrastruktur dan seterusnya. Itu banyak kita bisa banyak yang terlibat. Nah, seperti yang tadi saya bilang juga ada jalur kritis gitu ya, di mana nanti jalur-jalur ini kalau memang tidak selesai schedule-nya gitu ya, tidak tepat waktu, maka akan menghambat pekerjaan yang lainnya. Jadi kalau dibilang PET itu adalah urutan dari kegiatan yang berhubungan dengan project. Kalau jalur krisis ini berarti ya kegiatan-kegiatan yang kritis seperti yang tadi saya sudah jelaskan. Nah, kenapa sih kegiatan tersebut dibilang kritis? Nah, jika terjadi penundaan waktu kegiatan dapat mempengaruhi dari pekerjaan yang lain, gitu ya, atau mempengaruhi dari penyelesaian proyek secara keseluruhan. Jadi kalau misalnya tadi saya bilang, kalau kalian tidak menyelesaikan pembuatan master, ya bagaimana kalian bisa melanjutkan pekerjaan ke modul transaksi, misalnya seperti itu. Atau misalnya bagaimana kalian ingin melanjutkan ke programmingnya kalau desainnya atau UX-nya belum ada, gitu ya. Lalu bagaimana caranya kalau misalnya desainnya belum bisa dibuat? Lah kenapa? Karena analisanya aja belum ada. Bagaimana desainnya bisa dibuat? Analisa kebutuhannya. Dan seterusnya, ini bisa saling menjadi keterkaitan. Dan jika memang mempengaruhi secara keseluruhan, maka itu bisa dibilang menjadi masa-masa kritis. Dibilang kritis, jalur kritis, itu ya seperti yang saya bilang gitu ya. Jadi kalau misalnya waktu projectnya tetap, ya kalian nggak bisa mundurin lagi gitu ya, karena biasanya ketika muncul sebuah project, tentunya ketika kalian muncul sebuah project, tentunya ada yang namanya kontrak gitu ya. Tentu ada namanya kontrak. Nah, kontrak ini biasanya mengatur tentang keterlambatan. Nah, kalau kalian terlambat biasanya ada dendanya gitu ya. Nah, itu yang memang harus dijaga. Jadi denda itu memang lumayan, biasanya hitungannya bisa per hari, bisa per minggu, dan hitungannya persentase dari pekerjaan gitu ya. Nah, ini yang memang harus kita jaga dalam menyelesaikan sebuah project. Nah, ada perbedaan antara CPM dengan PERT. Kalau CPM ini memasukkan konsep biaya dalam proses perencanaan dan pengendalian sebuah project, sedangkan pada PERT besar biayanya berubah-ubah sesuai dengan lamanya. Jadi kalau CPM ini biayanya juga tetap gitu ya, konsep biayanya juga tetap sesuai dengan perencanaannya. Tapi kalau PERT ini biasanya berubah-ubah gitu ya. Contohnya misalnya kalau kalian mengerjakannya lebih cepat gitu ya, pasti biayanya akan berkurang. Misalnya kalau kalian membayar programmer, program itu misalnya transaksi dikerjakan dalam 2 minggu, tetapi kalian bisa melakukannya dalam 1 minggu. Nah, ini kan juga bisa mengurangi dari biaya project-nya. Biasanya dalam merencanakan sesuatu, kita acuannya adalah CPM gitu ya. Nah, biasanya acuannya adalah CPM yang memang konsep biayanya itu memang sudah fix gitu ya, sudah tetap. Misalnya kalau kita hosting, besarnya hosting itu berapa sih gitu ya. Nah, itu sudah bisa kita perhitungkan. Walaupun nanti hasilnya memang terkadang kita mendapat diskon dan sebagainya gitu ya. Nah, itu kan beda lagi gitu ya. Nah, tapi biasanya CPM ini jauh lebih kuat dasarnya. Oke, bagaimana penggunaannya? Kita yang paling penting adalah kita harus mengidentifikasikan dulu semua tugas-tugas dan komponen-komponen yang akan kita lakukan. Jadi kita harus listing dulu nih, analisa dulu pekerjaan analisa itu ngapain aja sih, gitu ya. Jadi mulai dari menggambar gitu ya, mulai dari melakukan diskusi gitu ya, UAT dengan users, ketemu dengan klien gitu ya.
Lalu sampai dengan kita membuat desain, apa saja yang harus dilakukan. Misalnya membuat desain transaksi apa gitu ya. Lalu membuat misalnya desain database, desain aplikasi gitu kan, dan seterusnya. Nah, ini kalian bisa melanjutkan bagaimana cara menggunakan tentang membuat part-nya gitu ya, sampai dengan pembuatan jalur kritis pada sebuah project atau critical path. Oke, ada dua konsep yang harus kalian perhatikan sehubungan dengan part. Yang pertama adalah event, yang kedua adalah activity atau aktivitas. Kalau event ini adalah suatu kejadian ya, kejadian aktivitas dari suatu keadaan yang terjadi pada saat tertentu, gitu ya. Jadi misalnya event servernya down, gitu ya. Ini juga sebuah event juga, gitu ya. Misalnya event servernya down atau event internetnya down dan seterusnya. Nah, ini kan masuk ke dalam critical path juga gitu kan. Bagaimana nanti si teknisinya itu mengerjakannya supaya bisa lebih up. Bagaimana nanti yang harus dilakukan gitu ya. Karena ini pernah kejadian di saya gitu ya, di developer software yang memang tiba-tiba internetnya mati gitu kan. Nah, ini kita tidak bisa bekerja selama 2 minggu gitu ya. Tidak bisa bekerja selama 2 hari. Kalau tidak bisa bekerja 2 minggu, luar biasa efeknya, karena tidak bisa selesai. Jadi 2 hari itu kita tidak bisa bekerja. Bahkan terakhir ingin ke suatu tempat yang memang ada internetnya, gitu ya. Karena memang pekerjaan kita internet semua. Bahkan ingin menyewa space colocation yang memang ada koneksi internetnya. Lalu ada activity-nya gitu ya. Activity ini adalah suatu kegiatan atau aktivitas dari pekerjaan yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu kejadian gitu ya. Jadi eventnya ketika terjadi ada itu, lalu bagaimana perencanaannya. Nah, itu nanti bisa kita lihat lagi gitu ya. Nah, yang tadi saya sebutkan itu contohnya adalah contoh yang memang eventnya itu adalah event kritikal karena masalah koneksi internet gitu ya. Dan tentunya event-event ini atau aktivitas kejadian yang lainnya ini ya bisa kalian kaitkan juga nanti dengan project yang akan kalian buat. Nah, lalu di sini ada simbol network diagram, itu ada anak panah melambangkan kegiatan, lalu ada lingkaran melambangkan suatu peristiwa dan dibagi menjadi 4 ruang. Ini yang paling harus kalian ingat gitu ya. Jadi melambangkan suatu peristiwa dan dibagi menjadi 4 ruang. Kiri atas, ruang sebelah kiri atas saat paling awal atau SPA atau early start yang biasa kita singkat biasanya IS. Lalu ruang sebelah kiri bawah saat paling akhir itu disebut sebagai SPL atau saat paling akhir. Atau biasa kita singkat dengan late start atau LS. Ruang di tengah itu adalah menandakan nomor kegiatan dan lama kegiatannya. Misalnya nomor kegiatan 01, misalnya analisa. Lama kegiatannya misalnya 1 minggu. Gitu ya. Atau biasanya hitungannya hari. Berarti kita masuk hitungannya 7 hari. Nah, ini kalian bisa lihat ada simbol-simbolnya di ruang tengah, nomor kegiatan dan nama kegiatan, ruang sebelah kanan, IF, lalu ada LF gitu ya. Nah, ini kalian bisa lihat IS, early start, early finish gitu ya, LS, late start, late finish. Ini yang akan terkait gitu ya, data ini yang akan terkait. Nah, ini yang A ini adalah nama simbol kegiatannya gitu ya, atau di sini adalah lamanya kegiatannya. Oke, kita lihat. Nanti akan kita lihat. Lalu di sini ada simbol-simbol, ada anak panah terputus, itu menandakan dummy, tidak membutuhkan waktu, sumber daya, dan ruangan. Jadi tergantung dari logikanya saja, ketergantungan kegiatan.
Lalu ada hubungan antar kegiatan, ada hubungan seri, nanti ada hubungan paralel gitu ya. Lalu nanti kalian bisa lihat ini. Oke, kita bisa lihat hubungan antar kegiatan, antar peristiwa pada gambar yang di sini. IS, early start, lalu LS, lalu di sini A-nya, ini A-nya 2 hari gitu ya, IF, LF, di sini finishnya A, di sini 2 gitu ya. Oke, ini contoh lebih dari satu kegiatan. Ini ada kegiatan A, kegiatan B, kegiatan C, misalnya seperti itu. Jadi bisa saling satu kegiatan bisa split terhadap dua kegiatan yang lain. Nanti kita bilang ini adalah kegiatan yang dua ini bisa dilakukan ketika yang paling pertama ini sudah selesai. Oke, kalau yang ini kita bisa melihat dua kegiatan ini selesai baru dia bisa mengerjakan kegiatan yang satunya. Oke, kalau ini kegiatannya secara berurutan atau seri. 1, 2, 3, 4. Oke, nanti kita akan bahas bagaimana caranya, gitu ya. Oke, ini komponen dari jaringan. Di sini ada CPM atau port yang saling berhubungan antara satu kegiatan dengan kegiatan yang lainnya. Lalu kegiatan pada titik activity on node atau on. Lalu kegiatan pada panah activity on error atau AWA. Nah, pada konvensi on titik menunjukkan kegiatan, sedangkan panah AWA panah menunjukkan kegiatan. Ini kita harus beda gitu ya. Kalau awan AON gitu ya, ini menandakan kegiatan itu bersumber pada titik gitu ya. Kalau AOA itu adalah berdasarkan dari panah. Nah, ini bedanya. Kalau yang AON itu titiknya, misalnya A, not B, not C gitu ya. Nah, lalu kalau misalnya di AWA ini yang ditandai adalah yang panahnya A, B, C gitu ya, bukan di node-nya. Nah, ini kegiatan A datang sebelum B. Jadi A ini harus selesai dulu baru B bisa dikerjakan. Lalu C ini bisa dikerjakan setelah B-nya juga selesai. Nah, itu cara bacanya gitu ya. Nah, ini artinya A datang sebelum B, yang datang sebelum C gitu ya. Atau kalau misal kita baca dari sumber kegiatannya, A dikerjakan terlebih dahulu baru bisa mengerjakan yang B. Atau B bisa dikerjakan setelah A-nya selesai gitu ya. Begitu yang C juga sama. Lalu yang ini bagaimana yang B? A dan B keduanya harus diselesaikan sebelum dapat mengerjakan yang C. Jadi C ini bisa dikerjakan ketika A dan B-nya ini sudah selesai. Kalau yang ini, B dan C tidak dapat diselesaikan atau tidak dapat dimulai ketika yang A-nya ini belum selesai. Gitu ya. Jadi kalau A diselesaikan terlebih dahulu baru bisa mengerjakan yang B dan C. Oke, kalau ini kita bagaimana yang D? C dan D tidak dapat dimulai hingga A dan B keduanya selesai. Jadi C dan D ini tidak bisa dikerjakan kalau misalnya A dan B-nya ini tidak selesai. Nah, beda dengan yang E. Yang E ini, D ini bisa dikerjakan jika yang B-nya selesai. Tapi kalau yang C ini bisa dikerjakan ketika A dan B-nya ini selesai. Oke. Nah, kegiatan dummy-nya ini bisa kita lihat di AWA gitu ya, dummy activity. B ini dia bisa dikerjakan, B ini selesai baru C-nya ini bisa dikerjakan gitu ya. Ini cara membuat gambar dari activity AOA. Nah, kalau yang ini seperti ini bagaimana? A harus diselesaikan terlebih dahulu baru bisa mengerjakan B dan C. Sedangkan D itu bisa dikerjakan ketika B dan C-nya sudah selesai. Nah, ini kita bisa melihat activity dummy-nya di level AOA.
Nah, ini contoh pemerintah akan membangun rumah sakit berstandar internasional, lalu akan dibangun melalui dengan 8 tahapan, pembangunan komponen internal, modifikasi atap dan lantai, membangun tumpukan dan seterusnya sampai dengan pemeriksaan dan pengujian. Nah, karena memang project management mungkin kalian bingung ya. Kita kan belajar project sistem informasi gitu ya, tapi kenapa kita belajar seperti project management yang lainnya gitu ya? Karena memang secara khusus project management itu tidak ada yang khusus berbicara tentang sistem informasi gitu, karena memang sama saja gitu, mau project sistem informasi, mau project manajemen yang lainnya gitu pasti akan sama gitu ya. Schedule-nya, pembuatannya dan sebagainya itu pasti akan sama. Jadi sebagai analogi yang paling simple yang bisa kalian pikirkan, yang bisa kalian lihat dengan mata kepala kalian sendiri gitu ya. Karena kalau sistem informasi itu kan tentunya berbeda gitu ya. Tentunya kalian memang harus lihat barangnya gitu, harus lihat pekerjaannya dan sebagainya. Tapi yang paling simpel bentuk fisik yang bisa kita lihat ya seperti ini. Oke, di sini ada predecessor. Artinya predecessor ini adalah ketergantungan, gitu ya. Jadi misalnya di sini ada kegiatan A sampai dengan H, gitu ya. Jadi ini ada penjelasannya, lalu ada predecessornya, ini berarti artinya adalah ketergantungannya. Jadi misalnya A, B, dan C ini berarti harus dikerjakan secara single, gitu ya. Berarti dia bekerja sendiri, gitu ya. Lalu sedangkan yang C, membangun tumpukan, itu ada predecessornya, ada ketergantungannya dari kegiatan A. Jadi A ini harus selesai dulu ketika ingin mengerjakan pekerjaan nomor C. Lalu D, menuangkan beton dan memasang rangka itu harus selesai ketika A dan B-nya juga selesai, gitu ya. Jadi tidak mungkin seperti tadi saya bilang, kalian mau ngecor tapi fondasinya belum ada. Nah, dan seterusnya. Yang E juga harus bisa dikerjakan jika yang C-nya sudah selesai. Yang F juga sama, memasang sistem kendali polusi. Yang G dan H juga sama, gitu ya, tergantung dengan DE dan FG. Nah, ini yang bisa kalian gambarkan, gitu ya. Kalian coba belajar menggambarkan bagaimana tingkat ketergantungannya. Oke, kita lihat di sini. Yang tadi, waktu mulai, A dan B itu bisa dikerjakan secara sendiri, gitu ya, karena dia tidak ada ketergantungan atau predecessornya, A dan B. Lalu kita lihat, C dan D itu tergantung terhadap apa, gitu ya, kita lihat coba, C dan D. C ini tergantung terhadap A. D ini tergantung terhadap A dan B. Kita lihat. C tergantung dari A. D tergantung dari A dan B. Ini kalian bisa lihat seperti ini. Lalu kegiatan C setelah selesai bisa melakukan kegiatan F dan E. Kegiatan D selesai baru bisa melakukan kegiatan G. G selesai itu harus menyelesaikan kegiatan E dan E terlebih dahulu. H-nya selesai, dia harus menyelesaikan pekerjaannya F dan G terlebih dahulu. Nah, ini gambar awalnya. Ini ada A, membangun komponen internal, membangun memodifikasi lantai dan atap, gitu ya. Nah, ini kalian bisa gambarkan. Lalu ada jadwal aktivitas, activity scheduling. Nah, seperti yang tadi saya bilang, ada 4 ya. Ada IS, early start, ada IF, early finish, ada late start, late finish, gitu ya. Lalu di tengah-tengah tadi ada lamanya kegiatannya atau jadwalnya. Nah, ini ada forward pass, tadi ada ada forward, lalu ada ini ada rumusnya. Forward ini berarti identifikasi waktu terlebih dahulu ya tadi ya.
reverse, sorry, yang tadi yang kedua adalah reverse. Reverse berarti kita menentukan deadline-nya terlebih dahulu, gitu ya. Kalau yang ini forward berarti menentukan tanggalnya terlebih dahulu, tanggal mulainya. Oke, ini ada hitungannya, ES nilai maksimum dari semua IF, pendahulunya, IS max, lalu nanti ada IF, early finish, IS ditambah dengan waktu kegiatan. Nanti kita akan lihat. Ini ada backward pass, sama seperti reverse ya, sama seperti reverse. Ini identifikasi waktu terakhir gitu ya, jadi kita melihatnya dari waktu terakhir. Nah, ini ada simbolnya LS sama dengan LF dikurangin waktu kegiatan. Jadi yang kedua. Oke, ini contohnya, hitunglah waktu project yang selesai terlebih dahulu dan seterusnya gitu ya, nilai IS dan IF-nya. Oke, ini waktunya. Nah, jadi dalam perencanaan project biasanya bisa kita lakukan menghitung waktunya berdasarkan dari per minggu atau per hari. Cuman biasanya untuk skala yang lebih kecil, untuk detailnya itu bisa dilakukan per hari, gitu ya. Kalau misalnya ada yang waktunya 2 hari, itu kan perlu yang hitungannya hari, gitu ya. Tapi kalau misalnya 1 minggu, gitu ya. Nah, tapi secara umum, walaupun memang dikerjakan bisa dalam 2 hari, tapi biasanya penjadwalan itu membutuhkan lebih gitu ya. Jadi misalnya biasa dikerjakan 2 hari, biasanya ditulisnya bisa 5 hari atau 1 minggu. Nah, fungsinya buat apa? Fungsinya tadi untuk menghindari dari masa kritisnya gitu ya. Jadi supaya project kita aman. Jadi bisa selesai tepat waktunya. Oke, ini kita bisa lihat lama kegiatannya, kegiatan A sampai dengan H gitu ya, total waktunya adalah 25 minggu. 25 minggu ini dari mana? Ya ini ya. Coba kalian hitung, 3 tambah 2, 5, 5 tambah 2, 7 gitu ya. 7 tambah 4, 11, 11 tambah 4, berarti berapa? 11 tambah 4, 15. 15 tambah, ini 5, 20, 23, lalu di sini ada 5, lah kok hasilnya beda gitu ya. Oke, kita lihat. Kenapa bisa seperti itu? Oke, kita lihat di sini adalah yang pertama 0, 0, 0. IS, IF, LS, LF. Gitu ya. Karena waktu kita mulainya adalah di angka hari pertama gitu, berarti kita mulainya di startnya itu di angka 0. Seperti angka SPBU gitu ya, dimulai dari angka 0. Oke, lalu step yang berikutnya itu adalah pengerjaan di project yang A dan B gitu ya, membangun komponen internal waktunya 2, modifikasi atap dan lantai waktunya 3. Oke. 0 ditambah 2 itu hasilnya 2. Di sini karena waktunya yang B itu adalah 3, maka 0 ditambah 3 ini hasilnya adalah 3. Di sini jelas ya. Jadi kalian luar biasa waktunya gitu ya. Oke. Lalu di sini ada 2. Lalu mengerjakan project yang C, waktunya 2 gitu ya. Kalian bisa memasukkan 2 ini di sini, early startnya, IS-nya. IS-nya 2 di sini. Lalu 2 ditambah 2 di sini hasilnya 4. Nah, sedangkan yang D seperti apa? D ini karena ini tergantung, D ini bisa dikerjakan ketika yang A dan B-nya sudah selesai. Di sini waktu pengerjaan A 2 minggu, waktu pengerjaan B ini 3 minggu. Maka yang diambil adalah jadwal yang paling tinggi, yaitu adalah 3. Sampai sini jelas ya. Jadi kalau misalnya di sini ada perbedaan waktu, kita ambil waktu yang paling terlama. Gitu ya, di sini 2, di sini 3. Berarti kalian ambil yang 3. Masuk ke early startnya 3. Lalu di sini masa waktunya 4,
Maka 3 ditambah 4 sama dengan 7. Oke, lalu kita bisa hitung lagi untuk yang E. E ini bisa dikerjakan ketika C-nya sudah selesai. Di sini C-nya 4 ya. C-nya 4. Kita mulai 4 tambah 4, waktunya 4 minggu. Di sini 8. Early finish-nya 8. Lalu yang di sini juga sama. Di sini masukin 4. Lalu di sini ada 3, di sini ada 7. Jadi 4 tambah 3 sama dengan 7. Ini lihat angka-angkanya. 4 ini turun semua. Lalu di sini D-nya di sini adalah 7, sedangkan E-nya di sini ada 8. Ingat, seperti tadi saya bilang, bahwa yang diambil adalah yang paling terbesar, yaitu 8. 8 turunkan di G. Maka, 8 ditambah 5 sama dengan 13. Lalu yang H bisa kita lihat. Di sini ada 13 dan ada 7. Berarti kita ambil yang paling tertinggi, berarti 13. Karena H dikerjakan dalam 2, ternyata H ini kita bisa hitung dapatkan 15. Berarti sebenarnya secara project gitu ya, secara project ini bisa kita kerjakan selama 15 minggu. Gitu ya. Jadi pengertiannya adalah di sini total 25 minggu kalau kita secara kasar gitu ya, secara kasar kita hitung gitu ya. Ya, sekitar segini gitu ya, sekitar segini. Tapi coba kalau misalnya tadi kita hitung gitu ya, kayaknya agak-agak salah juga gitu ya. 10, 18, 20, oh ya benar 25 gitu ya. Nah ini secara kasar itu waktunya kita bisa hitung itu 25. Tapi kenyataannya yang bisa kita lakukan itu kita bisa kerjakan selama 15 minggu. Oke, lalu kita akan lihat yang selanjutnya dikerjakan secara back forward gitu ya, atau kita tentukan dulu di belakangnya gitu ya. Oke, kita tentukan di sini hitung di sini sama 0. Di sini ada 0, 2, lama kegiatannya, C-nya 2, D-nya 4 sampai dengan H2 gitu ya. Lalu kita hitung di sini 0, di sini ada 2 gitu ya, 2 kurang 0, ini hasilnya 0 di sini, 4 kurang 3 di sini hasilnya 1, kita ambil yang paling kecil gitu ya, kita ambil yang paling kecil di sini 0. Oke. Nah, untuk back forward biasanya kita hitung di paling akhir, paling belakang gitu ya. Misalnya kita tentukan di sini ada 15 gitu ya. 15 dikurang 2 ini adalah 13. Maka di sini turun 13. 13 di let's finish. 13 dikurangin 3 berarti hasilnya adalah 10 di let first-nya. 13 dikurang 5 di sini adalah 8 di let first-nya untuk yang G. Lalu yang ini kita masukkan 8 gitu ya. Kalau yang ini kita akan masukkan berapa? 8 atau 10. Kita akan masukkan di sini 8 kurang 4 di sini 4 gitu ya. 4 berarti kita masuk ke dalam 4 sini. Di sini kita bisa lihat antara 8 dengan 8 gitu ya. Berarti kita masukkan di sini 8. 8 kurang 4 di sini hasilnya 4. Lalu di sini ada yang C. C-nya ini let finish-nya 4. Lalu kita kurang 2. Jadi let start-nya itu LS-nya itu berarti 2. Dan seterusnya itu sampai dengan hasilnya itu adalah 000 semuanya pada saat dimulai. Nah, itu adalah pengerjaan dari back forward-nya atau let's finish-nya gitu ya. Let's start, let's finish. Nah, ini ada hasil perhitungannya gitu, hasil perhitungan dari IS, IF, LS dan LF gitu ya. Nah, ini bisa kalian lihat di sini waktu perhitungannya. Kegiatannya A-nya 2, waktu IS-nya, waktu IF-nya, waktu LS-nya, waktu LF-nya gitu ya. Ini tabelnya. Oke, bagaimana cara kita menandakan critical gitu ya, critical paths. Kalau kita ingin menandakan critical paths, itu adalah LS dikurangi
IS, late start dikurangi early start-nya. Gitu ya. Contoh di sini kegiatan A. Kegiatan A, LS-nya itu adalah 0. Lalu IS-nya itu adalah 0. Maka 0 dikurangi 0 hasilnya 0. Segala sesuatu yang hasilnya 0 berarti ini perlu kita tandai. Gitu ya. Jadi harus kita tandai. Oh, berarti ini adalah masuk ke dalam critical path. Nah, contohnya lagi misalnya di sini kita ambil yang 0 lagi itu adalah yang C. Yang C itu LS-nya itu adalah 2. IS-nya itu adalah 2. Berarti dia hasilnya 0. 2 kurang 2, 0. Nah, contoh lainnya lagi misalnya di sini yang E juga sama gitu ya. Nah, ini harus kita waspadai. Jadi yang nilainya slack-nya itu 0 itu harus kita waspadai masuk ke dalam critical path. Oke, ini seperti yang tadi saya bilang, peristiwa kritis LS sama dengan LS dikurang IS sama dengan 0, berarti dia disebut dengan peristiwa kritis. Nah, jadi kegiatan kritis ini sangat sensitif jika mengalami keterlambatan dari sebuah project gitu ya. Jadi untuk kemajuan project ini saling mempengaruhi. Oke, lalu kita masuk ke Gantt chart. Nah, Gantt chart ini sebenarnya lebih ke arah adalah schedule-nya gitu ya. Lebih ke arah garis-garis pada waktu kalendernya. Jadi mewakili batang itu mewakili setiap pekerjaan, di mana nanti vertikalnya, horizontalnya mau melihat dari sisi garis waktu kalender. Nah, ini contohnya seperti ini pengerjaannya. Ada sistem analis gitu ya. Ini pengerjaannya gitu ya. Analisa gitu ya. Lalu di sini tanggal-tanggalnya, ini waktu schedule-nya. Jadi yang biru ini adalah menandakan waktu dia ini schedule-nya gitu ya. Waktunya, waktu pengerjaannya. Waktu pengerjaan aktivitas tersebut. Oke, keuntungan dan kelemahan Gantt chart yang paling ya simple adalah keuntungannya gitu ya, sederhana, dapat menggambarkan jadwal, bisa digabungkan dengan metode lain gitu ya. Jadi ini sebagai acuan gitu ya, yang orang awam enak lihatnya gitu ya, dibanding dengan gambar-gambar critical path yang tadi gitu kan. Lalu ada kelemahan Gantt chart. Ini tidak bisa menunjukkan spesifik hubungannya gitu, karena memang tadi hanya berdasarkan dari waktunya. Berapa lama sih pengerjaan aktivitas itu, waktunya berapa lama, dan seterusnya. Oke, sampai di sini. Jangan lupa kalian download materi yang sudah saya sampaikan. Materi tentang Aproxy, di sana ada beberapa materi yang memang saya share bentuknya PowerPoint, mungkin bahasa Inggris gitu ya. Jadi kalian bisa mempelajari lagi mengenai project management yang memang dikemas dalam PowerPoint untuk kita mengetahui lebih jauh lagi tentang project management, yang memang sebagian ada yang menyangkut tentang sistem informasi. Kalau kalian tidak tahu downloadnya di mana, kalian bisa buka website saya di abe.emi.id, lalu kalian bisa pilih blognya, lalu nanti kalian bisa pilih Aproxy gitu ya, analisa proyek sistem informasi. Kalian bisa klik download all di PDF-nya. Oke, dari saya cukup sekian. Kita akan diskusi di dalam grup WhatsApp-nya, atau kalian bisa tulis di dalam kolom komentarnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.